Bang Hendy kemudian terlibat dalam jaringan teroris. Nah, gimana tuh Bang, kok bisa gitu loh Bang? Kan UIN tuh dikenal kadang-kadang bahkan disebut liberalnya kadang-kadang, terus juga kampus pembaharu, apalagi didoktrin lah dengan ayat-ayat dan segala macam. Cuma saya ini kan di Usuludin, terus di filsafat. Akidah filsafat, jurusannya kan akidah filsafat. Mental terus, dan nggak masuk gitu. Ya saya bolehkan di rumah saya untuk merakitnya. Itu di atas jam 2 malam baru merakit bom ya Bang? Iya, untuk merakit bom. Saya satu blok bersama orang-orang ISIS. Saya dikucilkan ya. Ada 4 waktu itu. Pak Ulil Absar Abdallah, Dani Ahmad Dhani, Pak Jenderal Mere, sama satu lagi Pak Yakto. Yap. Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Hendy Suhartono, terima kasih Bang sudah datang di acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah 80%. Alhamdulillah, soalnya lagi kondisi begini, aduh kita harus betul-betul rumah sakit sudah penuh semuanya. Karena sekarang itu kalau udah baikan tanpa gejala itu harus dipulangkan oleh rumah sakit. Sekarang udah menolak, aduh ini memang ya kita harus jaga-jaga diri, kalau bukan kita ya siapa lagi ya kira-kira gitu. Bang, saya mau sharing ke teman-teman di luar sana. Saya sebut mantan teroris boleh ya? Memang begitu. Ini Bang Hendy ini dia mantan teroris. Ini menarik menurut saya, penting untuk dicatat bahwa dia adalah satu alumni dengan saya di kampus UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ini senior saya sebenarnya, cuma beda fakultas Usuludin Bang ya. Betul. Saya di Fakultas Adab. Jadi biasanya hubungan senior junior. Tetapi ini Bang Hendy kemudian terlibat dalam jaringan teroris. Nah, gimana tuh Bang, kok bisa gitu loh Bang? Kan UIN tuh dikenal kadang-kadang bahkan disebut liberalnya kadang-kadang, terus juga kampus pembaharu, apalagi dulu ada Pak Harun Nasution, Profesor Harun Nasution yang teologi pembebasan macem-macem. Bahkan dulu ada yang majalah Sabili. Dulu kan Bang Hendy masih IAIN ya? Masih masuk. Institut Agama Islam Negeri. Jadi sebut IAIN itu adalah ingkar Allah, ingkar Nabi. Nah ini ada ternyata alumni terlibat dalam jaringan teroris. Gimana Bang itu Bang? Ya kronologisnya sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Ada faktor-faktor eksternal yang membuat saya masuk ke dalamnya. Saya dengan ya mungkin kenal juga Bang Robi, kenal juga dengan Pepi Fernando. Iya, kenal. Dulu di apa? Ngekosnya di Sanggar Ayu ya, ini untuk para Sanggar Ayu nih. Para Sanggar Ayu ya. Saya satu profesa sama dia, terus satu angkatan sama Pepi itu ya? Sama Pepi, ya nongkrongnya bareng. Di sini kita nongkrong di pintu kecil ini. Sanggerahan. Itu Sanggerahan sama Bang Iin. Untuk alumni UIN itu pesanggerahan itu, waduh, sakral banget pokoknya. Kita nongkrong di situ bareng ya, ya kita bareng-bareng terus ya, sama Pepi dan kawan-kawan kita bareng-bareng. Lalu nggak ketemu lama, Pepi ini jadi jurnalis waktu itu, berangkat ke Aceh. Itu. Nah, pulang dari Aceh kan, dia masih jadi jurnalis tuh, karena di sana tsunami. Nah, terus dia ganti profesi lagi di, kalau nggak salah waktu itu di entertainment, dari jadi penulis skenario sampai jadi sutradara. Saya dengan Pepi ini emang kedekatan lumayan. Waktu mahasiswa ya? Waktu mahasiswa, saya banyak hutang budi sama dia. Ya artinya kalau namanya orang hutang budi itu kan berupaya untuk membalas. Betul. Membalas jasa, seperti itu. Nah saat sebenarnya yang hijrah duluan nih Pepi. Saya diajak sama dia, bahasa ini didoktrin lah dengan ayat-ayat dan segala macam. Cuma saya ini kan di Usuludin, terus di filsafat. Akidah filsafat, jurusannya kan akidah filsafat. Mental terus, dan nggak masuk gitu.
Sampai akhirnya Pepi pun, aduh nih yang lain udah pada mau, kok ini nggak mau gitu kan. Sampai bingung dia juga, akhirnya ya udah dia juga nggak ada upaya di situ. Sampai satu saat Pepi bawa film, bawa kepingan PCD saat itu, dan dia emang nggak niat ngasih saya waktu itu. Saya tanya pas ada di meja kan, ditaruh gitu aja sama dia. Saya tanya ini film apa, udah lihat aja ada dia. Ternyata banyak film di situ kan. Nah, ada di situ pembantaian Islam Palestina. Pembantaian Islam Palestina. Pembantaian Muslim di Palestina. Saya lihat di situ. Saya nggak tahu kenapa. Saat melihat itu, ya mungkin itu yang dinamakan dari mata turun ke hati turun ya. Ke hati. Jadi tergerak hatinya, Bang. Tergerak hati saya. Tergerak hati saya dari situ. Langsung saya berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk saudara-saudara saya di Palestina. Apa yang saya bisa perbuat sebagai Muslim untuk membantu mereka? Betul. Ya. Kalau otak debat nggak masuk ya? Masuk. Akidah filsafat. Nggak masuk. Dikasih ayat ini, aduh susah banget nih kata Pepi gitu kan. Iya. Setelah nonton video itu emang mata saya berair. Oke. Nggak lama setelah itu Pepi lagi ngerokok ngopi di depan. Saya tanya langsung sama dia, apa yang gue bisa bantu buat musim-musim di Palestina? Dia bingung. Lah lu kenapa katanya? Kenapa lu? Enggak, gue tanya lagi apa yang gue bisa bantu buat musim di Palestina. Dia bingung. Lu kenapa? Kata dia. Saya tanya lagi apa yang gue bisa bantu. Ya udah, kalau emang lu serius, ayo jalan bareng-bareng kata dia gitu. Tapi Pepi masih ngerokok? Masih ngerokok. Sampai sekarang masih. Ya kita emang ahluduhon lah kita semua. Soalnya kan saya tahu Bang ya. Jadi mereka itu kan mengharamkan rokok. Kelompok-kelompok. Ada kelompok. Saya pun pernah di debat itu masalah rokok. Akhirnya saya jawab, yang merokok belum tentu masuk neraka, yang tidak merokok belum tentu masuk surga, kan seperti itu. Orang filsafat nih jawab. Kan kalau kata siapa tuh yang debat sama Gus Baha, orang ngerokok itu nggak takut mati. Kalau masih ada korek kan, mati hidupin lagi gitu. Dan orang merokok itu keimanan lebih kuat loh. Sebab dia nggak percaya sama instruksi di bungkus rokok itu. Rokok membunuhmu, dia nggak percaya. Dia percayanya umur itu di tangan Allah kan gitu. Kembali lagi ke cerita tadi ya. Nah dari situ saya mulai berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk kawan-kawan Muslim Palestina gitu. Terus saya mulai membaca. Ada lagi satu hadis yang intinya Muslim yang satu dengan lain itu bagaikan satu tubuh gitu kan. Nah semakin kuat. Jadi intinya doktrin yang dimasukkan ke saya dari Pepi ke saya itu nggak masuk, malah lewat video itu. Nah barulah di situ saya diminta oleh Pepi untuk menyiapkan tempat dan mencarikan bahan. Karena tadi unsur balas budi itu memang saya belum pernah membalas apa-apa sama Pepi. Nah akhirnya ya mungkin inilah saat saya membalas budi ke dia, permintaan tolong dia ya saya kabulkan. Saya bolehkan di rumah saya untuk merakitnya. Itu di atas jam 2 malam baru merakit bom ya Bang? Iya, untuk merakit bom. Waktu itu kita nggak kepikiran nanti ketahuan polisi atau apa, nggak kepikiran. Yang kita pikirin kita selamat apa enggak nih. Soalnya kan bom itu bom yang dirakit itu. Bom itu kan kesalahan pertama dan kesalahan terakhir ya, tapi ya alhamdulillah Pepi itu ya emang saya bilang multi talent. Siapa yang ngerakit Pepi sendiri ya? Ya saya cuma dampingin aja. Dampingin, lihat-lihat ya kan. Memang dia kan belajarnya dari internet semua. Internet semua. Tapi kalau untuk bahan memang saya yang bantu carikan. Ya kan antum juga mungkin tahu daerah Parung kan. Banget. Petasan banyak banget. Itu cuma dimodifikasi sama Pepi menjadi bom buku. Dan uniknya pemilihan buku itu sebenarnya pengalaman kita saat masih di dunia hitam. Saat kita masih nongkrong di pesanggrahan, saat kita masih bergaul dengan yang namanya putih, itu kita kirim lewat buku kemana. Jadi ilmunya dari situ kita aplikasikan ke bom gitu. Nah dari situ baru Pepi yang bikin, saya yang menyiapkan tempat, saya yang menyiapkan bahan.
lalu masalah target. Masalah target saat itu saya belum tahu targetnya siapa. Kata Pepi, udah target udah ada sama saya. Akhirnya waktu itu kan kita pakai buku, ada nama pengirim paket ya, kita lewat paket waktu itu, lewat pos. Karena kita nggak mau pakai sistem bom bunuh diri, kita nggak sependapat dengan pendapat itu, sebab menurut saya nyawa seorang muslim itu lebih berharga. Betul. Saya nggak pakai itu. Akhirnya kita pakai paket lewat kantor pos. Nah, di dalam paket itu kan tertulis pengirim, tujuan. Tujuan itu ya seperti yang Bang Robi lihat kan, ada 4 waktu itu. Ulul Absar adalah, terus Ahmad Dhani, Pak Jenderal Mere, sama satu lagi Pak Yapto. Itu Pepi semua yang menyiapkan nama-nama itu. Nah, saya bagian ngetiknya, karena di buku itu kan kita di surat pengantar kita mohon memberi kata pengantar untuk buku-buku ini gitu. Ya, saya yang bagian pengetikannya. Jadi ya kata jadi pengantarnya siapa namanya di situ? Namanya macam-macam ya. Macam-macam, asal aja namanya juga. Macam-macam. Jadi ya dari situlah makanya komputer saya akhirnya dibawa juga ke sana karena dipakai untuk ngetik itu. Oke, singkat cerita, meledaklah bom buku itu. Bom buku itu meledak hari Selasa tanggal 11 Maret 2011. Itu jam 5 lah. Saat itu saya sedang konsen di pembangunan imbal swadaya, karena saya kan aktif di Balai Desa sebagai kepala urusan pembangunan saat itu. Saya lagi foto-foto jalan, pas di pemancingan Pak Haji waktu itu. Pak Haji panggil, sini Jokau. Ngapa Pak Haji? Hati-hati lu sekarang, kalau ada paket-paket tuh orang dikirimin paket buku. Wah, ini buku gue nih kan. Akhirnya saya bukannya ini deg-degan, takut ya, karena saya pemain baru, pengalaman belum ada. Itu sambil jalan, sambil moto fisik jalan yang kita mau bangun, sambil didampingi Pak RW, tapi hati itu deg-degan banget. Akhirnya selesai urusan jalan, saya langsung ke rumah. Saya semua barang bukti saya hilangkan semua, karena kan takut waktu itu. Dan besoknya saya temui Pepi. Aduh, takut gue Pepi nih. Kayaknya kena nih kita. Oh, tenang aja. Kalau mau nggak takut, biar takutnya hilang, bikin lagi. Biar nggak takut, biar rasa takutnya hilang. Oh, saya pikir bener juga nih, biar rasa takutnya hilang kan. Nah, tapi bukan cuma itu. Menurut saya kalau kita bikin lagi yang lain, ada pengalihan. Jadi bukan cuma bom buku yang nanti yang naik ke permukaan, tapi bom-bom lain. Jadi bisa samar seperti itu menurut pemikiran saya saat itu. Akhirnya kami buat lagi sampai akhirnya di Gereja Kis Katedral itu. Gereja Kis Katedral itu yang di Serpong itu ya? Iya, yang di Serpong itu. Itu ya memang kita ini kan nggak ada jaringan ya, nggak ada jaringan jaringan terorisme lain, nggak ada. Keling misalnya Jamaah Islamiyah. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi kan gitu. Katanya terjaring dengan kelompok NII, Bang. Oh, NI awalnya. Di NI itu mereka kita disuruh jihad tapi nggak gerak. Ya, jihad. Cuma ngomong doang. Iya, gitu ya. Itu kan kita nggak kita banget gitu loh, nggak kita banget lah gitu. Pacaran tapi nggak pernah kawin gitu kira-kira. Makanya udahlah kita tinggalkan saat itu NI. Dan saya waktu di NI pun nggak terlalu aktif. Kan segala prinsip saya dari dulu kan Islam aja, nggak mau Islam ini, nggak mau Islam itu. Prinsip saya Islam aja gitu. Nggak mau lah ini dan itu. Nah, akhirnya di Gereja Kis Katedral itu kita emang menggunakan bahan emang tersedia di mana-mana. Iya, gitu. Gampang dicarinya. Dicari. Itu bukan dari Google dari mana, tapi dari pengalaman kita saat kecil. Kita sering main karbit. Karbit itu ya. Kan karbit segini aja kan lumayan itu ledakannya. Ini kita pakai 100 kilo. 100 kilo dikali debit air sama dengan uap kan. Nah, itu kita sudah setting sama Pepi, menurut pikiran Pepi kalau ini meledak mungkin pos satpamnya terbang, posnya ya nggak tahu satpamnya kemana gitu. Nah, akhirnya saya berangkat Rabu sama Pepi ke Aceh. Karena di Jakarta ini bahan sudah habis. Akhirnya kita
pengen ambil bahan ke sana gitu. Nah, hari Kamisnya kalau nggak salah kita ditangkap waktu itu. Kenapa mesti ke Aceh bahan-bahannya itu? Karena kan kita berasumsi di sana masih ada GAM, masih bisa cari gitu, ya? Di sana. Kalau di sini kan udah agak susah, cari petasan juga udah agak susah waktu itu kita. Dan kita pengen yang agak lebih dari petasan lah gitu bahan-bahannya gitu. Oh ya, bahan-bahan yang biasa sudah ada tapi yang lebihnya itu yang harus karena kita emang nggak punya jaringan. Kalau kita punya jaringan mungkin disupport kan. Ya disupport ya. Sampai Ustadz Ali Imran itu juga bingung. Waktu kalian itu saya bingung nih, jaringan mana saya bingung, ini siapa ini saya bingung. Karena kita emang independen. Dananya gimana? Ya itu waktu di BAP sama Densus kan. Kalian ini katanya kalau jaringan lain katanya kamu nyumbang dana berapa? 20 juta. Terukur ya dananya. Terukur. Ya? Berapa? 5 juta. Kamu nyumbang apa? Karbit 2 kilo. Ini nyumbang besi sepotong. Ini nyumbang uang 20.000. Emang kita swadaya. Memang swadaya. Jadi gimana ya? Kita nggak ada bakat. Lebih kepada nekat gitu. Yeah. Itu waktu itu. Ya, dari situ saya ditangkap hari Kamis itu, dibawa ke Jakarta dan alhamdulillah saya dapat penginapan gratis di Polda Metro itu dengan penjagaan 2 tahun. 4 tahun. Liburan gratis ke Pulau Nusa Kambangan 4 tahun. 4 tahun. Terus di sini di Sentul itu di BNPT itu 1 tahun. Totalnya 7 tahun. Vonis saya totalnya 12, tapi yang saya jalani 7 tahun. 7 tahun. Cukup banyak pengurangan dari pemerintah ini alhamdulillah. Karena memang saat di dalam itu kita banyak perenungan, Mas. Banyak perenungan. Apalagi saat 2014 itu. 2014 itu mungkin semua ingat ya, di situ di Pasir Putih itu ada baiat kepada ISIS. Nah, di antara 41 orang itu 11 diantaranya tidak baiat, itu termasuk saya. Kenapa saya tidak baiat? Karena saya memang tidak meyakini sama sekali itu. Ini terlalu cepat menurut saya, terlalu instan. Sedangkan Rasulullah aja membangun peradaban Islam tuh step by step. Ini kok begitu lahir langsung besar. Ada apa ini? Nah itu tanda tanya kritis di hati saya. Akhirnya saya nggak masuk sama sekali ke sana. Nah dari situ di Pasir Putih itu, di lapas Pasir Putih Nusa Kambangan itu saya satu blok bersama orang-orang ISIS. Saya dikucilkan, Mas. Saya dikucilkan, bahkan sempet nggak dikasih lauk selama 4 bulan itu. Tapi saya nggak ada masalah. Buat saya prinsip itu lebih mahal daripada isi perut lah menurut saya itu. Saya bisa. Akhirnya 4 bulan itu saya makan bawang goreng aja sama kecap tuh. Alhamdulillah masih hidup kok sampai sekarang. Oh, mereka memang mewah makanan? Enggak mewah, standar. Tapi mereka kan masak sendiri. Kita masak sendiri. Di blok itu masak sendiri kita. Enggak dapat dari lapas. Tapi karena mereka berkelompok ya? Berkelompok. Sampai akhirnya saya berpikir, kok seperti ini ya? Ada apa ya? Ada yang salah nih mungkin. Akhirnya waktu itu saya mengambil keputusan, saya harus keluar dari blok ini. Akhirnya saya keluar dari blok itu, dari blok teroris. Karena sebelumnya saya dipanggil oleh pihak lapas untuk jadi imam di masjid, di masjid lapas. Alhamdulillah hampir 2 tahun saya jadi imam di masjid lapas itu. Kalau yang lain mungkin di lapas itu ada proses pembinaan ya. Kalau saya alhamdulillah ikut membina gitu. Ada rekan-rekan, dari rekan-rekan napi umum itu ada yang narkoba kah, kriminal kah, atau apakah ya itu bersama kita. Karena kita juga memang dulu pernah di dunia itu, jadi nggak terlalu sulit kita komunikasi dengan mereka. Alhamdulillah ya bersama mereka ya saya merasakan diri saya lagi gitu. Waktu di luar itu kan memang sebelum masuk itu saya dari sejak SMP memang aktif di organisasi remaja ya, remaja masjid dan lain-lain.